Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini bersama Nazmi. Kali ini kita akan membahas apa sih? Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Coba kita lihat dari dua kata pembelajaran berdiferensiasi. Di sini dapat kita artikan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses terjadinya interaksi antara peserta didik dan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, sehingga di situ terjadi proses belajar yang disebut dengan pembelajaran. Sedangkan berdiferensiasi adalah suatu kata yang bermakna perbedaan. Menurut Tomlinson pada tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sebagai individu. Maka dari itu, kita dapat simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa yang berbeda-beda. Kita sudah mengetahui bahwa pastinya setiap orang memiliki keunikannya masing-masing, begitupun siswa dalam satu kelas, sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini dibutuhkan untuk para pendidik agar dapat memahami kebutuhan siswanya dalam proses belajar. Kemudian, bagaimana ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi? Ciri pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah berfokus pada kompetensi pembelajaran. Pada pembelajaran, pendidik maupun peserta didik berfokus pada kompetensi yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran tersebut. Kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodir ke dalam kurikulum. Pendidikan haruslah dapat memahami bagaimana kesiapan siswa dalam memulai pembelajaran. Ketiga, pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel, artinya pengelompokan tidak bersifat kaku. Pendidik dapat menentukan kelompok siswa berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Dan yang terakhir, siswa menjadi pembelajar yang aktif atau biasa kita sebut dengan pendekatan student-centered learning. Oke, sekarang coba kita lihat bagaimana contoh proses pembelajaran berdiferensiasi. Pada suatu pertemuan pada mata pelajaran ekonomi materi koperasi, pendidik ingin menunjukkan bagaimana proses pengelolaan koperasi, sehingga pendidik memutuskan untuk melakukan kegiatan belajar dengan cara bermain peran. Maka dibentuklah kelompok sebagai anggota, pengurus, dan pengawas. Pendidik memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih peran apa saja yang ingin mereka mainkan berdasarkan pada minat dan kemampuan peserta didik masing-masing. Sehingga terbentuklah kelompok peserta didik dalam bermain peran sebagai pengawas koperasi yang bertugas dalam mengawasi jalannya usaha koperasi, pengurus koperasi yang bertugas untuk menjalankan usaha koperasi dan merekrut anggota koperasi yang baru, serta peran anggota koperasi yang bertugas dalam memberikan jasa pada jalannya kegiatan usaha koperasi. Maka dari itu, proses tersebut dapat kita kategorikan sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa? Karena pendidik telah mengelompokkan peserta didik berdasarkan pada minat mereka masing-masing. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.